Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pokok pemerenungan kita pada hari Minggu ini tentang menanggung salib, yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikuti Yesus Kristus. Pada dasarnya, kita mengikuti Yesus Kristus harus ada syarat-syaratnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita. Seorang meninggal dunia dan jiwanya ke tempat penyucian. Seorang malaikat bertugas untuk mengantarnya ke sebuah padang. Di sana ada sebuah bukit yang penuh dengan salib. Malaikat berkata kepadanya, "Sebelum engkau masuk surga, engkau harus memikul semua salib ini ke bukit yang sebelah sana." Orang itu menggeleng-gelengkan kepala karena salib itu terlalu banyak dan tempat yang akan ditujunya sangat jauh. Dia tidak bisa bayangkan berapa lama dia harus memikul salib itu, karena dia hanya bisa memikul salib satu perjalanan saja. Saya tidak mengerti ini. Dia mengeluh kepada malaikat, "Selama di bumi, saya sudah cukup banyak melakukan tindakan baik dan memikul salib lewat penderitaan yang saya alami. Mengapa engkau meminta saya untuk memikul salib ini?" Namun dengan tenang malaikat itu menjawab, "Memang benar bahwa selama di dunia ini engkau sudah cukup baik dan memikul salib yang banyak. Akan tetapi salib-salib yang ada di sini adalah keluhan-keluhan yang engkau pernah ucapkan setiap kali engkau memikul salib." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam cerita ini ada yang sudah banyak memikul salib, tetapi masih harus memikul salib lagi. Manusia memikul salib selalu ada kata mengeluh. Memikul salib memang baik. Memikul salib tanpa mengeluh adalah jauh lebih baik. Salah satu dari sekian syarat untuk mengikuti Yesus, sebagaimana diutarakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, adalah kesediaan untuk mengikutinya. Ucapan Yesus itu mengandung makna yang mendalam. Menyangkal diri berarti menyatakan tidak kepada dirinya dan ya kepada Allah. Dengan kata lain, dia harus melupakan dirinya, menjadikan Allah yang paling penting dalam hidupnya. Sementara memikul salib berarti berkorban, rela, menderita, dan bersedia meninggalkan segala kesenangan serta kenikmatan hidup karena telah mengikuti Yesus Kristus. Kebanyakan orang, salib adalah beban. Karena itu, mereka usaha untuk menggelagakannya. Petrus pun demikian. Itulah sebabnya ketika Yesus memberitahukan bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, Petrus menariknya ke samping dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Namun jawaban Yesus yang jelas dan tegas, "Orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari." Dengan penegasan itu, Yesus mau mengatakan kepada kita
Tiada kemuliaan tanpa salib. Tiada kebangkitan tanpa kematian. Hal ini tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan Yesus sendiri pun harus mengikuti jalan itu sebelum dia mencapai kemenangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam dunia yang semakin maju ini, manusia semakin mempermudah misteri salib hampir tidak mendapat tempat, di mana orang berusaha sependapat mungkin menjauhi kesukaran dan dalam kesulitan hidup. Kalau bisa, hidup ini diperoleh dengan cara gampang. Mengapa harus bersusah? Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang tega mencuri, merampok, menipu, dan korupsi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan tindakan seperti ini tidak ada yang menguntungkan untuk diri kita, malah mengakibatkan buruk bagi kita. Namun percayalah, hal itu bukan merupakan jalan yang tepat untuk mencapai keselamatan. Hanya melalui salib orang mencapai kebahagiaan. Karena itu, marilah kita memikul salib masing-masing dengan sabar dan tanpa mengeluh, sebab besarlah upah yang kita dapat dalam kerajaan yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Semoga